Halo semua, saya sudah berada di lokasi Kali Investment Tanjung Duren Utara. Jadi teman-teman semua, kali adalah sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, pertanian, dan perikanan. Selain itu, kali juga memiliki fungsi penting bagi alam, yaitu sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna. Namun nyatanya, kali di Jakarta mengalami pencemaran air yang membuat air tidak lagi memenuhi kebutuhan untuk rumah tangga, pertanian, dan perikanan. Hal tersebut disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah di kali, membuang limbah industri sembarangan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kami akan melakukan wawancara kepada tugas kebersihan sebagai narasumber kami untuk membantu riset yang akan kami buat. Sekarang kita sedang berada di pembuangan sampah Investment Tanjung Duren Utara. Sekarang kami sudah bersama dengan narasumber. Bapak bisa minta waktunya sebentar? Ya. Oke. Nama saya Bapak Mursidi ya. Dengan Bapak Mursidi. Bapak Mursidi. Iya. Saya boleh minta waktu sebentar ya Pak, Ya, ingin boleh. menanya. Oke. Yang pertama, nah sesuai dengan yang ada di sini Pak, dengan Iya. kali yang ini. Nah, nanti bagaimana sampah-sampah ini akan diproses Pak? Menurut saya sih, yang saya tahu, saya orang pembersih kali. Jadi dari sampah kali dibawa ke perahu. Dari perahu diangkut pakai mobil. Dari mobil dibawa ke sini, investment sini. Investment sini dibawa lagi sama mobil-mobil truk gede ke Bandar Gebang, ya. Ke Bandar Gebang, dari Bandar Gebang nanti diolah. Mungkin buat pupuk sampah apa ya kan, atau buat pupuk-pupuk daun-daunan itu. Pohon-pohon lah, buat pupuk lah pokoknya. Di sana diolah dan dipilah-pilah segala yang mau diperlukan, yang plastik-plastik yang bisa dibuat kerajinan tangan, ya kerajinan tangan gitu. Gitu maksudnya. Terus apa lagi? Nah, karena sesuai dengan ini Pak, kan banyak nih sampah-sampah. Apa sih dampak atau akibat dari banyaknya sampah yang ada di kali ini? Dampak dari banyaknya sampah, kalau bisa sih saya warga ini jangan sampai buang sampah sembarangan lah. Nah, jangan sampai buang sampah ke kali. Nanti bisa sampah banyak airnya tersumbat dan banjir gitu. Dan kita juga yang bersihkannya. Akhirnya. Ya, sudah terakhir ya Pak. Ya. Terakhir pesan atau harapan Bapak deh buat masyarakat supaya ini tidak terjadi kayak begini Pak. Kalau bisa ya itu kesadaran dari masyarakatnya. Jangan buang sampah sembarangan gitu aja. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Dan kalau bisa sampah dikantongin plastik, ya dibuang lah pada tempatnya gitu. Padahal udah banyak tempat sampah tapi masih buang sampah sembarangan. Masih buang sampah sembarangan. Padahal dia itu sekolah pada tinggi-tinggi. Iya. Ada yang sarjana, ya kan? Ada yang SMA, ada yang SMP. Masih kuliah apa mungkin nggak diajarin sama gurunya kebersihan, padahal kan diajarin yang saya tahu. Dilarang buang sampah sembarangan, nanti akan mengakibatkan banjir dan merugikan semuanya. Begitu. Tanah juga ya Pak. Betul gitu. Oke, terima kasih Bapak atas sama. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi kedua, yaitu Kali Grand Cengkareng. Sekarang kita sudah bersama narasumbernya. Dengan siapa Pak namanya? Dengan Rahmat Hidayat. Apa yang akan dipertanyakan?
Jadi Pak, pertama bagaimana ya sampah diproses di sini? Kalau sampah itu pastinya diangkut ya dari air, lalu dibawa pakai tipper atau apa gitu ya. Nah, kalau sampah yang sebagiannya ada yang dipilah, dipilah. Jadi ada pengurangan sampah juga, dan juga sampah-sampah rumput seperti bisa dibikin organik gitu. Nah, gitu. Jadi ini akan diolah untuk biar ituan. Kalau untuk dampak yang terjadi jika banyak sampahnya tercemar ke air itu bagaimana ya Pak? Ya, salah satunya sih pasti tercemar dalam air juga sih ya. Air, lalu udara juga mungkin ada timbul rasa apa sih? Tercium bau aroma yang tidak sedap juga dari air, dan juga polusi, pencemaran dan juga banjir. Oh, jadi ini dampaknya nggak cuma ke air, jadi bakal ke udara juga. Soalnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oh, jadi pertanyaan terakhir ya Pak, apa harapan Bapak untuk masyarakat sekitar terhadap sampah-sampah yang ada yang menumpuk ini? Saya sih selalu ingatkan ya, harapan saya juga untuk para warga masyarakat DKI Jakarta. Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan atau ke aliran sungai atau aliran got-got terkecil lah. Nanti yang akan terdampak banjir dan tumpukan sampah yang banyak, dan juga pembakaran sampah di pinggir sungai. Sering terjadi ya itu pembakaran sampah di pinggir sungai? Sering terjadi, sering diperingati juga. Cuma ya sedikit sebagian warga itu ada yang antusias juga, ada yang mengerti, sadar sampah. Baiklah, hanya itu saja ya. Hanya itu saja pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, sekarang kami sudah berada di TKP ketiga, yakni Gondong Petir di Cipondo, Tangerang. Kami sudah dengan narasumber, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Nur Kasan. Bapak Nur Kasan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sampah akan diproses, Pak? Karena pembuangannya terlambat. Banyak kan datangnya dari warga. Kan begitu. Di sono rawa kucing ngantri. Kayak kereta ngantri sampai nginep-nginep di sono. Jadi sini satu kelurahan itu kan banyak, satu kelurahan. Jadi banyak kan datang terus dari ngalir. Sampai malam jam 12 malam ada. Alasannya ya ini sampah numpuk buat ngangkut doser, buat ngangkatin ke mobil. Tuh, alasannya Pak Lurah. Jadi daripada kasih tukang sampahnya, tukang gerobak, mending kasih buat bayar doser. Sampahnya numpuk kayak gunung, dia bilang. Ini soal yang kedua, apa dampak yang terjadi jika banyak sampah yang tercemar di air, Pak? Itu karena nggak kurus, nggak ada pegawainya. Gitu. Kalau nggak ada pegawai, siapa yang mau naikin? Dari pengairan juga nggak ada turun. Iya, itu kan urusan pengairan. Kali kan urusan pengairan, bukan tukang sampah lagi. Jadi nggak boleh itu. Hukum karena bilang. Jadi harapan atau pesan Bapak nih untuk masyarakat tentang sampah-sampah yang menumpuk ini gimana sih Pak? Kayak pesan untuk mereka gitu untuk tidak. Ya itu diajukan lurah. Kita nggak bisa apa-apa. Yes. Kita orang kecil, orang bawaan. Itu yang ngatur lurah, RT, RW. Ya kamu ajukan RT, RW, lurah utama. Yang ngatur masyarakat. Nah, sebagai penghuni di Jakarta ini, lingkungan sangatlah berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Bayangkan saja jika lingkungan sekitar tempat kita tinggal merupakan lingkungan yang kumuh dan kotor. Maka orang-orang yang berada di sekitar sana pasti akan rentan terkena penyakit. Maka dari itu, ciptakanlah lingkungan yang bersih, sehat, dan indah untuk kita semua. Karena penikmatnya bukan hanya kita secara pribadi, tetapi untuk orang banyak. Melihat pentingnya lingkungan bagi kehidupan, di sini kami sudah menyajikan hasil wawancara yang berhubungan tentang lingkungan. Semoga wawancara ini bisa menambah ilmu pemikiran Anda untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.